Yang terhormat Bapak Wahyu Hidayat, Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Yang terhormat para narasumber sahabat Duta Rumah Belajar tahun 2022. Bapak Syarif Firdaus, SRB Bangka Belitung, Bapak Randi Oktari, SRB Sumatera Selatan, Ibu Dewi Indriani, SRB Lampung, Ibu Ade Putri, SRB Lampung, dan saya sendiri, Agus Tristiana, SRB Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar berbagi dan berkolaborasi praktik baik pembelajaran inovatif terintegrasi rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Tak lupa kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan acara, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah bersedia hadir dan berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membaca susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan dari Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Opus, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung dan Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan. Masuk kepada materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Syarif, SRB Bangka Belitung. Kemudian lanjut ke materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Dewi, SRB Lampung. Kemudian Bapak Randi, SRB Sumatera Selatan, Ibu Ade, dan yang terakhir saya, Agus Tristiana, SRB Provinsi Lampung. Setelah pemaparan materi, kita masuk pada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk memulai acara kita hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini diberikan keberkahan, kemudahan, serta kelancaran sehingga selesai dengan baik. Lanjut pada acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Parandi, operator, Pak Syarif tadi, Bu. Pak Syarif, kepada Pak Syarif dimohonkan untuk menampilkan video lagu Indonesia Raya. Meriksa bangunan di sana.
Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bapak Sarip Firdaus yang telah menayangkan video lagu Indonesia Raya. Lanjut pada acara ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Okus, Bapak Edward Pen, SPD MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, izin semuanya, selamat sore, selamat bergabung. Sore. Kita bertemu dalam kondisi tatap maya. Sekarang pembelajaran sekarang. Kami awali dengan sebuah pantun. Boleh Pak Randi? Boleh Pak. Silakan Bapak. Silakan Pak. Bunyi dengan ubah bang merendah batang salak. Cara awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak yang menjadi duta rumah pelajar baik tahun 2020 maupun 2021. Ada Bu Intan Widora tadi, yang sebelumnya adalah duta rumah pelajar Sumatera Selatan yang hijrah menjadi duta rumah pelajar Provinsi Lampung. Ya Pak. Selamat sore Bu Intan. Kemudian Pak Wahyu tadi duta rumah pelajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Sore Pak. Ini menjadi sahabat rumah belajar. Ini pada komposisi untuk sahabat rumah belajar ya Pak Randi ya? Iya Pak. Ada Iya, Pak. Pak Randi sendiri, ada Bu Dewi, ada Pak Ade tadi, ada Pak Karib. Mungkin satu tadi yang belum kami sebutkan. Semuanya bergabung di ruangan terhormat ini. Kemudian pada semua peserta yang telah hadir dalam kegiatan komite ini. Yang pertama, izinkan kami mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Okus sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan yang lebih akrab dikenal dengan istilah Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan. Terima kasih. Yang pertama, kita syukuri kehadiran kita hari ini bersama-sama di sini. Terima kasih kita kepada Allah, kita lapaskan dengan kalimah yang suci. Kita hadirkan rasa syukur ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majelis yang insya Allah menjadi majelis yang diberkahi, majelis yang dimuliakan jika kita senantiasa mengagungkan manusia yang paling suci yang telah Allah ciptakan untuk kita semua dan menjadi teladan bagi kita. Yang kita senantiasa lantunkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Spesial dimulai dengan kalimat Alhamdulillah dan dibuka dengan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu telah alaihi menjadi wasallam. majelis yang diberkahi tadi. Pertama, kami ingin sampaikan mengapresiasi kegiatan yang kita laksanakan pada sore hari ini. Terima kasih Mas Randi. Mas Randi memang beberapa kali kami bertemu dengan tatap muka. Sama-sama beberapa Pak. hal, banyak hal yang kita lakukan, termasuk beberapa kegiatan pernah kami sama-sama di dalam kapasitas itu beliau sebagai salah satu dari penggerak waktu itu ya Mas Randi, termasuk kapten pembelajaran
sama dan banyak hal terlibat seringkali diskusi. Iya Pak. Nanti di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Selatan. Nah, terkait dengan apa yang dilaksanakan, memang beliau pernah menyampaikan kepada kami tentang kita belajar atau saat ini Pak bicara belajar. Nah, nanti ini dalam kompetisi ini, dalam seleksi ini tentu akan dipilih salah satu dari mereka menjadi duta rumah belajar. Kita berharap semuanya yang berada di dalam kelompok ini pada saat ini menjadi duta rumah belajar. Nah, ada senior kita di sini, ada Mas Wahyu ya Mas, kemudian ada Mbak Dani Widora. Kita sebenarnya ini sekedar cerita sedikit ya, dengan kita sekali berkolaborasi, seringkali diskusi. Tapi begitu terakhir diskusinya minta rekomendasi untuk dikira ke Lampung. Nah, itu diskusi yang terakhir barangkali waktu itu, tapi tidak apa-apa. Semuanya ada kebaikan dan kami yakin di Lampung mudah-mudahan juga beliau dapat diri terkait. Amin. Amin. Baiknya terakhir kita diskusinya dan kami untuk keluar karena rekomendasi sudah keluar lah. Satu ini bohongnya aku pecah ibu. Dan kami paham. Ditarik lagi, Pak. Kita tidak membicarakan tentang perpindahan Bu Intan, tapi yang kita bicarakan hari ini terkait apa yang dilakukan oleh Pak. Kita tahu bersama sekarang sesuai dengan program pemerintah dan kita mungkin belajar dari pengalaman apa yang sudah dilewati 2 tahun terakhir ini. Kondisi ini yang barangkali melanda semua tempat termasuk kita ya, yang paling terasa salah satunya adalah dunia pendidikan. Kita tidak memungkiri bahwa kondisi pendidikan ini sangat terpengaruh oleh kondisi pandemi. Memaksa siswa tidak bisa hadir langsung ke sekolah dan memaksa guru pun untuk tidak dapat melakukan proses pembelajaran secara nyata kepada anak-anak. Nah, kondisi ini barangkali yang disikapi salah satunya. Satu dari apa yang kita lakukan ini barangkali ini buat dari hasil ada manfaat bagaimana pembelajaran ini dapat juga dilakukan melalui proses pembelajaran jarak jauh. Tapi apa yang pernah dibicarakan dengan Mas Randi waktu itu bahwa ini pada level pembatik 4 ya. Iya Pak. Pembatik apa istilahnya dan Bu Intan ya? Iya Bu. Pembatik ya. Iya Pak. Pelajaran berbasis TIK. dan lebih informasi. Dan tuntutan sekarang pada era generasi 4.0 atau 4.0 ini memaksa atau dalam tanda kutip ya, guru harus menguasai teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan ini mau tidak mau. Nah, itu barangkali kita mengenal adanya bermacam-macam istilah sekarang di dalam dunia pendidikan, ada istilah sekolah penggerak, ada buku penggerak, yang terkadang kita pun kadang-kadang dihadapkan dengan pertama tuntutan keadaan memang harus demikian itu, dan yang kedua bahwa ada generasi yang seusia barangkali dengan usia di atas 50 yang mau tidak mau harus memahami kondisi ini, yang mau tidak mau juga harus terpacu dengan kondisi seperti ini karena ada perbedaan generasi ini, generasi old dan generasi new barangkali seperti itu ya. Generasi kami merasa itu peralihan antara mesin tik dengan dunia komputer. Perbedaan sangat terasa dan pada saat itu kali agak sangat kesulitan teman-teman guru mengakses pelajaran itu, termasuk ada istilah PRM, ada istilah akun, belajar ID dan lain sebagainya. Mau tidak mau proses ini juga harus dilakukan. Tapi kita bersyukur dari sini melahirkan guru-guru hebat yang dalam proses tuntutan. Nah, tuntutan ini memaksa guru-guru muda kita, guru-guru yang siap untuk berkompetisi, guru-guru yang siap untuk menyerap teknologi informasi ini dalam proses pembelajaran, sehingga titipan harapan-harapan kami kepada guru-guru muda, guru-guru yang dapat mengembangkan teknologi informasi sekarang serta hati-hati semua yang menjadi tenaga guru yang ada di sekolah
yang dapat menghasilkan oleh informasi komputer, maka pembelajaran itu kita akan semakin. Mengapa kami katakan demikian? Sekarang yang sedang digerakkan adalah implementasi kurikulum. Apapun bunyi kurikulum yang pernah kita lewati ya, kami mengenal dulu ada namanya kompetensi, ada namanya cara belajar siswa dan CBSA. tapi yang perubahan kurikulum tadi tidak dilakukan perubahan dengan metode atau cara guru menyampaikan, adanya kepedulian guru menjadi penting, maka perubahan kurikulum itu tidak akan bermakna apapun istilah yang dipakai, apapun tujuan yang diinginkan, pada dasarnya tetap satu. Tujuan kurikulum tadi adalah untuk menciptakan generasi penerus yang mampu untuk bersaing, termasuk dia dibekali dengan dan ini hanya dapat dilakukan oleh seorang guru yang benar. Kira-kira kesepakat seperti itu. Sebelumnya, apapun metode yang diajarkan tanpa melibatkan guru yang baik, guru yang profesional, maka tujuan pembelajaran tadi tidak. Kira-kira demikian. Kita berharap dengan munculnya guru-guru hebat, adanya kolaborasi yang kita lakukan seperti ini akan membuat dunia pendidikan kita. Tapi dengan catatan satu, guru yang hebat jika semua guru tidak satu atau dua orang, karena itu melalui komunikasi. Kalau hanya Bu Intan yang hebat, tapi teman-teman disiplin yang tidak hebat, tidak mau merubah, saya kira tidak akan mampu dilakukan oleh seorang Bu Intan. Jadi demikian juga di Pak. Barangkali kita sepakat seperti itu. Sepakat, Pak. Kita menginginkan semua guru-guru kita hebat. Jika dari guru-guru hebat, maka itu akan lahir murid-murid yang hebat. Karena pada dasar anak-anak yang ada di sekolah, mereka semua adalah anak-anak. Hanya barangkali mereka tidak hebat di semua, tidak hebat di semua ilmu, tapi yakinlah mereka adalah anak. Maka ada istilah jangan paksa ikan untuk memanjat dan jangan paksa gerak. Betul sekali. Mereka hebat pada bidangnya dan setiap anak adalah juara. Mari kita sepakat. Itu salah satu dari tuntutan dari kurikulum. Dan jangan memaksakan anak harus demikian, tapi yakinlah bahwa semua itu butuh keteladanan. Mungkin kita pernah teringat waktu ngajar di tingkat tinggi, kira-kira seperti itu. Barangkali berbeda anaknya dengan yang sekarang, tapi yakinlah tiap siswa pasti merindukan dan guru bagi seorang mereka meniru, karena kita yakin bahwa anak itu merupakan Sama bunda, pendengar yang baik, tapi mereka ya, kira-kira demikian. Jadi yang kita sentuhan dan kalian itu yang terakhir ingin kali sampaikan kepada semuanya, selamat melaksanakan kegiatan ini. Mas Randi, terima kasih saya sudah diajak bergabung. Terima kasih juga seringkali diskusinya seperti yang kita lakukan selama ini. Walaupun kami tahu mungkin dukungan kami tidak begitu maksimal, Mas Randi ya, karena keterbatasan Bapak juga untuk memahami, karena maklum umur semakin bertambah ini ya Mas Arif ya. Kadang-kadang yang diajak Pak Randi apa yang diomongnya lain yang bukan tak mungkin. Yang pengaruh umur, apa pengaruh karena suasana lagi buntu, apa jangan aku pikir ya. Tapi yakinlah apapun yang dilakukan, dukungan ini akan tetap kami berikan. Siapa? Dan kami berharap melalui kegiatan yang baik ini lahir nanti guru-guru hebat yang akan menghasilkan siswa. Barangkali demikian
kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian dengan memohon Allah dan berkenan di sebuah kegiatan pembelajaran inovatif yang dilaksanakan pada hari ini secara tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi sebuah pantun, boleh Pak Arif diakhiri dengan sebuah pantun? Siap, boleh Pak. Boleh Pak. Kasihnya ulang-ulangan Puspatan di Muara Dua dan Ranau daya tarinya. Cakep. Bicara Asik. hari ini. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edward Kam, Kepala Bidang GTK, Dinas Pendidikan Kabupaten Okus, atas sambutannya sekaligus pembukaan acaranya dan wejangan-wejangannya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya masuk kepada acara. Mohon izin Bu Agus, Bu Yana, Iya, kita foto bersama dulu sama Bapak Ken ya. Iya Pak. Bapak Ibu dimohonkan untuk angket. Kita akan berfoto bersama. Siapa yang ngambil gambarnya ya Bapak Ibu ya? Saya. Randi ya Pak. Siap saya ya. Ya Pak. Boleh Bapak Ibu on cam. Bentar ya, saya ubah tata letak dulu biar semuanya dapat nih. Oke. 1, bentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya rumah belajar ya, gaya rumah belajarnya Bapak Ibu. Gaya rumah belajar. Ini kayak nggak bisa nih. Saya nggak bisa ya, jadi saya harus seperti ini ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan lagi kepada Ibu Yana. Terima kasih Pak Randi. Sama-sama. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung tahun 2020, Ibu Intan Widora. Kepada Ibu Intan Widora kami persilakan. Baik, terima kasih. Cek apakah suara saya jelas? Sangat jelas Ibu. Oke, baik. Mohon izin, apakah Pak Ken masih di ruangan? Masih Pak Ken? Masih ya? Saya udah siapkan pantun nih untuk Pak Ken. Oke, baik. Pantunnya jangan lupa catat nih Bapak Ibu ya. Siap Bu. Sarapan pagi pakai ketan. Cakep. Ketan dijual pedagang bekeng. Cakep. Jika rindu Oku Selatan, lihat saja wajah Pak Ken. Cantik sekali Bu, luar biasa. Oke, ini jawaban saya lewat pantun. Baik, lanjut. Ini salah satu ungkapan hati saya lewat pantun untuk Pak Ken. Jadi Pak Ken ini salah satu ilmu yang saya dapat dari Oku Selatan adalah kemampuan salah satu kompetensi yang harus digapai di abad 21 adalah pantun. Selain teknologi Pak Ken. Oke, ini Pak Ken ini nih rajanya pantun. Jadi kalau setiap ketemu Pak Ken ini kalau nggak ada pantun ini ada yang kurang gitu Pak Ken. Iya betul Bu. Oke, lanjut Bapak Ibu, mohon izin saya mendahului mungkin Pak Wahyu. Mohon izin Pak Wahyu, ini CRB Sumatera Selatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu.
yang saya hormati Bapak Edward Ken, Kabid ITK Kabupaten Oku Selatan. Kemudian ada Duta Rumah Belajar Sumatera Selatan tahun 2021 yang seharusnya menjadi adik saya. Jadi saya pindah ke tempat tetangga gitu. Kemudian Bapak Ibu sahabat rumah belajar dari Sumatera Selatan ada Pak Randi, kemudian Bangka Belitung ada Pak Syarif, dan ada Bu Supriyatni ya, Bangka Belitung. Kemudian ini kalau saya bilang ngomongan bukan ya, tapi rekan sesama rumah belajar saya di Provinsi Lampung. Ini ada Bu Dewi, Bu Ade, dan Bu Yana. Baik, sebenarnya saya hanya akan ada penguatan saja ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin, saya sudah siapkan share screen, kita refreshing sebentar. Pak Randi, Bu Yana, izin share screen ya Bapak Ibu. Silakan Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Intan Widora. Mungkin sebagian yang masuk ke room ini saya tidak asing dengan nama-nama dan wajah-wajahnya. Ini adalah rekan-rekan hebat saya di Oku Selatan. Saya Intan Widora, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung. Kebetulan saya tadinya dari Sumatera Selatan. Saya lahirnya, Duta Rumah Belajar lahirnya itu dari Oku Selatan. Jadi secara tidak langsung ada keterikatan saya dengan Oku Selatan walaupun posisi saya sudah di sini gitu. Jadi seperti contohnya mungkin ada Pak Randi dan kawan-kawan lain gitu. Semangat untuk mengikuti. Oke, lanjut Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti mulai banyak dapat materi daging nih dari sahabat rumah belajar kita nih yang sudah kece badai semua, kita tebak gambar dulu. Boleh di kolom chat langsung ini ya, langsung langsung dijawab ya. Oke, ini ada gambar. Nah, Bapak Ibu coba tebak ini apa? Oke, boleh di kolom chat, boleh diketikkan jawabannya. Oke, sudah ada yang ngecat ini tuh, ada Pak Sandra, kemudian Pak Syarif, kemudian Bu Ade, Pak Media. Wah. Oke, sudah ketemu ya. Jadi ini adalah jambu. Betul sekali. Lanjut. Yang ini apa Bapak Ibu? Silakan. Kata Belum apa ini? Ayo, Bu. siapa yang duluan ini? Belum, Bu. Tadi ini Bu. Masih jambu batu. Oh, siapa tadi? Masih jambu batu. Oh, ini udah. Udah. Oke, yang ini. Nah, ayo. Ayo, siapa yang duluan? Ini dua kata. Wah, udah ada Pak Syarif, Pak Median. Wah, mantap. Wah, Pak Chandra. Oke, lanjut nih. Udah banyak nih. Pedangdut ganteng. Lanjut ya. Udah tahu pembukaan dari Duta Rumah Belajar. Gambar apa ini? Ini mah mudah banget ini. Wah, langsung ketemu Bu Lingga. Wah, cepat sekali ini Bu Lingga, rekan saya nih dari Prabu Mulih ini. Wah, Bu Ade, Pak Randi, petani sandal, betul sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Kita ice breakingnya, jadi berasa ice breaking. Saya rasanya kok kayak bukan Ya aja virtual dah, mana nih? Kita Bapak Ibu ya. Lanjutnya. Jutaan atau berapa? Bapak Ibu, Situ ada 100 nah, lebih. jadi saya mau kasih kenalan sedikit, nanti mungkin Nggak akan tambah lagi. dilanjutkan. Jadi sebelum kita mengerti pembatik dulu, saya mau ajak Bapak Ibu jargon pembatik dulu ya Bapak Ibu. Tangan, kedua tangan diperlihatkan, kemudian ketika kita bilang belajar di mana saja, tangan kanan seperti ini, kemudian belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi ada 3 belajar ya Bapak Ibu ya. Kita coba ya bareng-bareng ya. Oleh Pak Randi, mungkin Bu Yana, kita sambil open mic biar bicaranya bareng-bareng nih. Kita mulai ya. Siap. 1, 2, 3. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Iya, jadi mereka harus kenal nih sama 3 jargon ini Bapak Ibu. Lanjut. Pembatik ini adalah kepanjangan dari tadi Pak Ken betul sebutnya pembelajaran berbasis
TIK. Tadi sudah dijabarkan jelas sekali oleh Pak Ken bahwa pentingnya TIK dalam pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran ini itu mengacu pada kompetensi guru UNESCO gitu. Jadi standar yang harus dipenuhi dari pembatik ini adalah literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Nah, sahabat rumah belajar kita yang membersamai kita saat ini, mereka sudah di level 4, berbagi. Nah, jadi berbagi tidak akan pernah mengurangi apa yang kita punya. Jadi tujuannya Bapak Ibu, setelah berbagi nanti kita akan dapat lagi sosok duta rumah belajar yang mungkin nanti akan membersamai, mungkin Pak Wahyu, mungkin di Bangka Belitung ada Bu Supriyatni, di Lampung ada Pak Hada, akan membersamai untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang teknologi dan digitalisasi. Kemudian Bapak Ibu, saya berharap sekali setelah webinar ini terjaring lagi orang-orang hebat ikut membatik nanti di tahun depan, karena manfaatnya banyak banget. Salah satunya meningkatkan kompetensi literasi TIK, meningkatkan kompetensi kreasi, kemudian mendapatkan sertifikat pada setiap level dan tarafnya itu nasional. Jadi untuk yang mau urus Pak, ini sangat berguna. Kemudian meningkatkan kompetensi implementasi TIK, berbagi dan berkolaborasi, kemudian yang terakhir menjadi duta rumah belajar. Nah, ini kalau duta rumah belajar bonus ya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau ikut pembatik, kita belajarnya fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah luang, Bapak Ibu bisa belajar karena online gitu ya. Jadi berbasis daring, kalau sudah lulus level 1 dapat sertifikat, lanjut level 2 dapat sertifikat, total sampai level 4 dapat 4 sertifikat gitu ya. Dan itu tarafnya nasional ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang, sudah level 4 ini, kita beri applause dulu, ini luar biasa. Mereka ini mengembangkan dari sekian ribu orang, terpilihlah 30 besar gitu dari tiap-tiap provinsi. Dan sekarang mereka sedang membersamai kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, nanti setelah ada SRB ini ada pemilihan duta rumah belajar. Apa sih manfaat jadi duta rumah belajar? Banyak banget Bapak Ibu. Salah satu ilmu, kemudian koneksi, dan mungkin kesempatan belajar yang bisa kita mudah dapatkan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, oke, itu saja sepertinya, karena nanti saya ambil semua ini karena praktik baiknya itu yang paling penting. Terima kasih. Ini saya punya pantun terakhir ya. Saya punya 2 pantun Pak Ken, saya siapkan. Pantun yang terakhir, makan pempek pakai acar. Cakep. Oke. Cakep Bu. Oke. Jangan lupa tuang sedikit cuka. Cakep. Cakep. Mari manfaatkan rumah belajar untuk wujudkan pembelajaran yang merdeka. Cakep. Itu saja Bapak Ibu dari saya pembukaan. Setelah ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Cuma skor tak? Sudah. Dan kepada Allah saya mohon ampun Bapak Ibu, semangat untuk mengikuti webinar ini. Saya akan membersamai insyaallah sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Duta Belajar Provinsi Lampung, Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung tahun 2020, Ibu Intan Widara, atas penjelasannya, atas sambutannya, dan atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Lanjut ke sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, Bapak Wahyu Hidayat. Kepada Bapak Wahyu Hidayat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Edward Ken, Kabid YTK Kabupaten Ogan Komering Hulu Selatan yang tadi sudah memberikan sambutannya.
yang saya hormati kakak senior saya nih, Mbak Intan Widora, Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung tahun 2020 gitu ya. Jadi merasakan dua derby ini, derby Sumsel dan derby Lampung, luar biasa. Iya betul, saya ada dua selempang ini. Selempangnya ada dua ini. Oke. Dan yang saya hormati juga para narasumber hebat, sahabat rumah belajar, baik ada Pak Sarif Firdaus dari Bangka Belitung, Pak ya, tahun 2022, ada Mbak Dewi Indriani dari Lampung, sahabat rumah belajar Lampung, kemudian ada Mbak Ade Putri, ada Mbak Agus Kristiana juga dari Lampung, dan yang terakhir ini ada Pak Randi Oktari, sahabat rumah belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan saja, karena tadi sudah sedikit banyaknya sudah dijelaskan oleh Mbak Intan Widora tentang apa itu pembatik. Dan tak lupa juga para guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, baik di Lampung, di Bangka Belitung maupun di Sumatera Selatan yang sempat hadir dan bergabung dalam ruangan ini, dalam meet ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan pemanfaatan, terutama untuk pendidikan di wilayah kita masing-masing khususnya dan umumnya di Indonesia. Amin. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu pembatik gitu ya oleh Mbak Intan Widora dan bagaimana proses-prosesnya. Jadi di sini saya sedikit saja akan menambahkan, kalau tadi Mbak Intan sudah memperkenalkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemdikbudristek, di sini saya akan mengambil untuk perkenalan platformnya saja gitu ya, platform yang menjadi program dari pemerintah. Yang pertama adalah Rumah Belajar gitu ya. Jadi Rumah Belajar itu adalah platform yang sudah kurang lebih 11 tahun gitu ya, sudah kurang lebih 11 tahun dibentuk oleh Pusdatin Kemdikbudristek sebagai fasilitas untuk para guru, orang tua maupun siswa untuk menambah sumber referensi belajarnya. Artinya Rumah Belajar ini adalah platform resmi yang diluncurkan oleh pemerintah 11 tahun yang lalu bahkan gitu ya, untuk memfasilitasi semua peserta didik, guru maupun orang tua untuk menambah referensi pembelajaran atau sumber belajar untuk siswa-siswi gitu ya. Banyak sekali fitur-fiturnya yang ada dalam Rumah Belajar, namun tidak akan saya sebutkan di sini karena nanti akan menyebutkan adalah para narasumber hebat kita gitu ya, yang akan membagikan praktik baiknya tentang pemanfaatan fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar maupun Merdeka Mengajar seperti itu. Jadi tadi sudah disebutkan di mulai tahun 2017 Pusdatin Kemdikbudristek mengadakan program yang namanya Pembatik Pembelajaran Berbasis TIK, yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi nih pengembangan potensi peserta pendidiknya gitu ya, guru-gurunya. Artinya dengan program pembatik yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek untuk bisa menjaring guru-guru yang berpotensi terutama di bidang TIK untuk bisa menjadi, salah satunya adalah Duta Rumah Belajar gitu ya. Duta Rumah Belajar ini fungsinya adalah untuk mensosialisasikan program-program Kemdikbudristek terutama untuk bidang IT dan rumah belajar seperti itu. Dan Pusdatin juga, Kemdikbud juga selain memberikan ruang untuk para guru mengembangkan potensinya gitu ya, Pusdatin juga setiap tahunnya ini ada program juga nih. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga program untuk pengembangan potensi peserta didiknya dengan program Ki Hajar STEM gitu ya. Jadi nanti sebenarnya cuma 10 menit gila, cuma nak nunggunya tuh ini juga resmi gitu ya, enak buka kamera galau ini nih dari pemerintah pusat atau dari Kemdikbud yang nantinya akan menghasilkan kita yang punya acara ini nih. Jadi ada program yang khusus untuk pendidiknya atau guru-gurunya mengembangkan potensinya di bidang TIK, terutama dengan program pembatik pembelajaran berbasis TIK. Kemudian untuk peserta didiknya itu juga ada ajangnya untuk meningkatkan potensi peserta didiknya melalui program Ki Hajar STEM. Mudah-mudahan untuk tahun depan masih dibuka kesempatannya, mudah-mudahan untuk Ki Hajar STEM maupun untuk pembatik 2023. Dan saya juga ucapkan selamat untuk
untuk peserta di tiap-tiap provinsi 30 besar yang masuk ke level 4, di mana di level 4 ini tugasnya adalah untuk bisa berbagi dan berkolaborasi. Artinya bisa berbagi tentang kebermanfaatan atau pemanfaatan fitur-fitur di rumah belajar maupun Merdeka Mengajar dalam praktik baiknya di dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu semuanya. Dan juga diharapkan dengan berbagi tadi bisa berkolaborasi baik dengan guru-guru maupun dengan sahabat rumah belajar di provinsinya masing-masing maupun di lintas provinsi. Saya apresiasi yang sangat besar kepada SRB yang hadir di sini karena melakukan kolaborasi itu tidak hanya di dalam provinsinya saja, gitu ya, tetapi juga bisa sudah lintas provinsi. Ada dari Bangka Belitung, juga ada dari Lampung dan Sumatera Selatan. Ya, ini bentuk kolaborasi yang memang diharapkan oleh Kemdikbudristek bagaimana bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berbasis digital, gitu ya. Karena tantangan zaman kita semakin maju, maka diperlukan guru-guru yang melek IT, artinya paham dan mampu menggunakan digitalisasi itu. Karena kalau tidak mau, digitalisasi itu pasti akan datang, gitu ya. Namun digitalisasi itu tidak bisa menggantikan peran guru, ya, tidak bisa menggantikan peran guru di kelas. Tetapi guru yang tidak melaksanakan digitalisasi, maka guru itulah yang akan tergantikan nantinya. Betul. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti bisa didengarkan bagaimana praktik baik para narasumber untuk bisa memberikan pembelajaran di kelas itu dengan baik, seperti itu. Tadi tolong didengarkan, kemudian dipahami, oh, ternyata pembelajaran di kelas itu tidak hanya gitu-gitu saja, bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam rumah belajar. Agar apa? Agar pembelajaran di kelas itu tidak membosankan untuk peserta didik kita. Karena di situ ini ada bocoran sedikit, ada edu game, kemudian ada augmented reality. Di situ ada fitur-fitur di rumah belajar yang bisa menghadirkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dihadirkan di dalam kelas. Misalnya nih, kita mau belajar tentang bagaimana struktur pernapasan respirasi manusia, ya, susah nih, gitu kan. Jadi bisa kita hadirkan tidak hanya berbentuk gambar saja, tetapi kita bisa hadirkan seperti nyata 3 dimensi. Oh, seperti ini bagian-bagiannya. Itu artinya pemerintah memfasilitasi agar pembelajaran di dalam kelas tidak hanya berlangsung gitu-gitu aja. Artinya pembelajaran di kelas bisa menjadi pembelajaran yang asik dan menyenangkan, dan juga pembelajaran bisa jadi lebih nyata dengan belajar di rumah belajar, gitu ya. Dan sekarang sudah dilengkapi nih, tidak hanya rumah belajar juga, tetapi juga sudah diluncurkan juga platform Merdeka Mengajar dan juga menggunakan akun belajar.id, itu yang Bapak Ibu sudah semuanya punya. Mudah-mudahan acaranya nanti berjalan dengan lancar, kemudian banyak menebarkan manfaat-manfaat baik, gitu ya, terutama khususnya untuk pembelajaran di dalam kelas. Saya ucapkan juga selamat semuanya kepada para SRB, gitu ya, bagi Bangka Belitung, kemudian di Lampung ataupun Sumatera Selatan. Mengingatkan sekali lagi, karena waktunya tinggal beberapa hari lagi untuk menyelesaikan tugas, sedikit mungkin bisa dicicil dulu nih narasi yang ada di blognya, gitu ya. Karena itu yang biasanya memakan waktu yang lama, karena mencari inspirasi tulisan itu yang agak susah. Jadi tulis dulu di blog apa yang mau disampaikan atau dinarasikan, kemudian nanti menyusul untuk proses vlog dan berbagi praktik baiknya. Karena kalau vlog dan berbagi baik juga kan harus ada proses editing videonya, itu nanti memakan waktu yang lama. Gunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu memberikan motivasi dan semangat untuk kita semua. Tadi sudah banyak dijelaskan apa manfaatnya jadi duta rumah belajar, gitu ya. Selain kita juga tambah ilmu, kita yang pasti tambah jaringan, tambah link, gitu ya. Artinya yang tadinya saya tidak tahu tuh ada kegiatan ini, gitu ya, berbasis ini yang skalanya nasional, dengan kita bergabung di duta rumah belajar ataupun sahabat rumah belajar, artinya informasi-informasi itu mudah sekali diakses, artinya seperti itu. Jadi jangan berharap terlalu menjadi duta rumah belajar, tetapi itu duta rumah belajar adalah sebuah bonus, gitu kan. Manfaat yang lainnya yang jauh lebih banyak akan kita rasakan, seperti itu. Terima kasih kepada semuanya.
Mohon maaf jika ada kata yang salah, kepada Allah mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yana off. Kamera ininya apa Suaranya. Diana, Bu? Suaranya terdengar Bapak Ibu? Ya, jelas. Ya, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Hidayat, Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 atas informasi yang diberikan. Selanjutnya, sebelum kita masuk acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para sahabat ini Rumah Belajar Provinsi Lampung, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan tahun 2022. Terlebih dahulu saya ada sebuah pantun Bapak Ibu, minta catatnya ya. Siap. Ada anak namanya Sekar, cakep, pergi berlibur ke kota Jakarta. Sekarang saatnya kita belajar. Semoga dimudahkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjut ke acara materi. Sebelumnya kepada Pak Edwarden kami persilakan jika ada keperluan yang lain untuk lift, tapi jika berkenan pun dapat kami persilakan untuk membersamai kami sampai acara selesai. Baik Pak, selanjutnya acara materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Sarif Firdaus, sahabat Rumah Belajar Bangka Belitung. Kepada Bapak Sarif Firdaus dipersilakan. Ini Ibu katanya masih ada nih, saya mau balas pantun dari beliau. Izin Pak. Ya Pak. Ke pasar malam membeli durian. Cakep. Udah. Cakep. GPK Okut. Keren. Cakep. Pantun dan jiwa muda. Cakep. Cakep terus Bu. Jadi share screen. Pak Sarif, suaranya nggak kedengeran Pak Sarif. Masih off. Kecil Pak. Saya aktifkan dari sini aja. Baik, Bapak Ibu, kenalkan nama saya Sarif Firdaus. Saya sahabat Rumah Belajar dari Bangka Belitung. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Edward Arsen, Kadis GTK dari Selatan ya. Kemudian yang saya hormati juga Ibu DRB Lampung, Ibu Intan, kemudian Bapak DRB dari Sumatera Selatan, Wahyu, dan tidak lupa yang saya hormati juga rekan-rekan Koketem Laser ID Sumsel tadi yang sempat muncul notifikasinya mampir di webinar ini. Kemudian para peserta tentu saja webinar berbagi berkolaborasi yang sangat saya hormati. Saya sebenarnya asli dari Sumatera Selatan juga Bapak itu. Jadi sejak 2010 saya sudah merantau ke Bangka Belitung. Jadi modal nekat saja dulu, tidak ada keluarga, anak famili di sini.
jadi mencoba mengadu nasib 2010 dan akhirnya terdampar di pulau ini sampai 12 tahun. Ya, tapi setiap tahun biasanya lebaran pasti pulang karena orang tua masih ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Alhamdulillah dua-duanya baru purna bakti Bapak sebagai guru dua-duanya. Alhamdulillah sekarang masih menjalani masa-masa purna bakti. Adapun praktik baik yang akan saya sampaikan yaitu bersama rumah belajar mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita ketahui pembelajaran berdiferensiasi lagi ngetrennya ya di masa Merdeka Belajar, di masa kurikulum yang baru. Namun banyak guru masih bingung ini pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang seperti apa. Maka izinkan saya menyampaikan sedikit informasi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Nah, sebenarnya tadi ini penjelasan ini sudah disampaikan oleh Bapak Kabid ya pada saat kata sambutan tadi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baik ya, sangat bermanfaat. Saya pun terang sejak sekolah kami dipilih atau kepala sekolah kami berhasil meloloskan sekolah kami menjadi sekolah penggerak, baru tersadar bahwa memang kita tidak boleh pukul rata dengan anak-anak. Jadi kita harus memilah atau katakanlah membuat perbedaan, memperlakukan mereka dengan pendekatan yang berbeda. Meskipun mereka kelihatan sama ya, sama-sama dengan seragamnya gitu, sama-sama duduk menghadap ke arah yang sama gitu. Lalu apa langkah awal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Langkah awalnya yang pertama yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran ini dulu kita kenal dengan diagnostik ya, asesmen diagnostik. Tapi karena konon kabarnya karena terlalu dekat dengan dunia kedokteran, diagnosa ya, maka diganti namanya atau penyebutannya dengan asesmen awal pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan asesmen awal pembelajaran? Asesmen awal pembelajaran terdiri dari dua ya, bisa terdiri dari dua, yaitu asesmen kognitif yang kita berikan atau kita lakukan setiap awal pembelajaran, dan juga asesmen non kognitif. Nah, asesmen non kognitif ini mungkin bisa sekali saja kita laksanakan pada awal pertemuan. Jadi asesmen non kognitif ini tujuannya adalah untuk mengetahui contohnya dalam presentasi saya ini adalah mengetahui gaya belajar peserta didik itu seperti apa. Jadi kita membuat kita bisa gunakan teknologi dengan Google Form atau semacamnya untuk mendapatkan data terkait gaya belajar peserta didik pada asesmen non kognitif misalnya. Kemudian untuk asesmen kognitif ini berkaitan dengan pelajaran. Misalnya kita adalah guru kimia misalnya, atau kita guru IPA gitu. Misalnya kita akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran, lalu kita menanyakan kepada peserta didik apakah peserta didik ini mengetahui apa yang akan kita ajarkan. Misalkan kita mau mengajarkan perkembangbiakan, apakah anak-anak tahu terkait perkembangbiakan, apa contohnya. Nah, ketika anak-anak sudah cukup tahu, nah hasil analisis atau asesmen ini akan membuat kita terbantu ya dalam menentukan pendekatan atau menentukan media pembelajaran yang akan digunakan. Seperti itu. Nah, untuk pelajaran saya, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Yang saya lakukan
adalah menemukan gaya belajar anak-anak dan selanjutnya dianalisis ya. Dianalisis kita bedakan, akibatnya akan terbentuk kelompok dari anak-anak berdasarkan hasil asesmen saya tadi. Yang pertama yaitu siswa dengan kelompok 1 yang visual. Jadi anak-anak yang mengandalkan mata ya, mengandalkan penglihatannya untuk belajar. Anak ini cukup melihat, maka Maaf, Pak Sarip, ya, saya potong sebentar. ya, Waktu 4 menit lagi ya, Pak. oh ya, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, kemudian visual ya, dengan visual bisa melihat pelajaran hanya dengan cukup melihat saja. Kemudian ada lagi kelompok yang kedua yaitu auditori. Anak-anak auditori adalah anak-anak yang memiliki kemampuan atau bisa memahami sesuatu dengan mendengarkan, ya, dengan mendengarkan penjelasan. Ya, dia lebih menyukai penjelasan dari gurunya. Nah, yang ini sepertinya yang sering kita lakukan ya, dengan guru menjelaskan di depan, kemudian anak-anak menghadap ke gurunya, gitu, mendengarkan. Dan yang terakhir yaitu yang kinestetik, itu anak-anak yang langsung melakukan. Ya, jadi dia nggak begitu suka mendengarkan, dia tidak suka melihat. Yang penting diberikan SKPD, dia akan mencoba untuk melakukan seperti itu. Lalu untuk siswa kelompok 1, disinilah kami menggunakan sumber belajar ya, untuk sebagai bahan materi. Jadi anak-anak langsung diarahkan atau diberikan SKPD yang dikaitkan dengan sumber belajar, dengan video pembelajaran yang ada di rumah belajar. Kemudian untuk yang kedua, untuk kelompok 2 ini harus dijelaskan. Jadi saya menghampiri mereka, menjelaskan mereka mendengarkan dan sambil menyimak KPD dan juga buku pelajaran. Untuk yang terakhir, nah ini biasanya lebih mandiri, ya, disajikanlah LKPD dengan langkah-langkah yang konkret dan mereka akan langsung melakukan. Kebetulan ini bahasanya adalah prosedur teks, jadi mereka langsung mencari apa-apa yang diperintahkan. Jadi ini saat kami sedang menganalisis ya sebuah prosedur teks, menganalisis untuk kebahasaannya. Jadi mereka cukup lihat contoh dari KPD, lalu mereka akan langsung melakukan tanpa penjelasan. Mereka cukup membaca saja dari modul pembelajarannya. Dan yang terakhir, jangan lupa kita untuk melakukan transaksi ya. Mungkin itu saja untuk kami praktik yang kami lakukan, yaitu pemanfaatan rumah belajar, sumber belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Sarip Firdaus atas penjelasannya. Wah, sangat jelas sekali ya pemaparannya. Terima kasih Pak Sarip atas ilmu yang diberikan kepada kami. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh SRB Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Randi Oktari. Kepada Bapak Randi Oktari dipersilakan. Baik Ibu Yana, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Syarif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai saya juga ada pantun nih. Ini wajib kalau ketemu Pak Ken harus ada pantun. Jalan-jalan ke kebun duren, jangan lupa cakepnya ya. Ke kebun duren membawa kopi. Kabit kami Pak Ken memang keren, selalu mendukung setiap kegiatan kami. Satu lagi, pergi ke Ranau membeli kopi, diminum di waktu fajar. Izinkan saya untuk berbagi di forum ini materi praktik baik bersama fitur rumah belajar. Baik Bapak Ibu, tadi mohon maaf tadi ada anak saya, anak bujang saya itu minta apa itu ya. Saya di sini di kamar, memang posisi lagi di rumah, jadi memang lagi rame. Oke Bapak Ibu. Ya, Pak. Iya.
Saya ada teman-temannya tuh, dia main sama teman-temannya. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, sedikit saja karena waktu Bapak Ibu. Saya semoga yang saya bagikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sebentar. Waktu sinyal kayaknya ya. Masih nyangkut kayaknya, Pak. Iya. Sudah saya bagikan padahal. Aku dibentukan perjaya ya. Oke, padahal sudah di rumah, ini sudah pakai wifi masih nyangkut. Ntar saya ulang lagi gini ya. Belum kelihatan? Udah kayaknya ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi contoh praktik baik pemanfaatan edugame sebagai media bahan apersepsi dalam pembelajaran. Ntar deh ya. Ini bisa sudah kelihatan Bapak Ibu apa belum ya? Mohon diberikan. Sudah. Oh, sudah ya. Bentar. Masih ya. Edugame. Oke, edugame ya Bapak Ibu. Izinkan saya berbagi di sore hari ini. Kalau tadi Pak Syarif itu dia pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya praktik baiknya adalah memanfaatkan salah satu fiturnya Bapak Ibu ya. Oke, perkenalkan dulu, ini sengaja saya desain bentuknya seperti game agar kita sama-sama tahu itu di fitur rumah belajar itu ada yang namanya edugame Bapak Ibu ya. Oke, perkenalkan nama saya Randi Oktari. Saya saat ini sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Ken. Saya Kokapten Belajar.id. Saya juga pembatik, calon guru penggerak, dan juga saat ini jadi ketua daerah Igi Oku Selatan. Dan bersama-sama dengan Ibu Intan dan Pak Syarif, saya mengajar bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris di SMA. Ya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya di sini, tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Saya sudah beberapa sudah kenal, mungkin yang dari Lampung mungkin belum kenal. Saya izin memperkenalkan diri. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu tentu tahu itu kalau edugame itu adalah singkatan Bapak Ibu ya, yaitu Education and Game. Nah, Education and Game ini dalam fitur rumah belajar itu adalah fitur yang memperkenalkan permainan yang dirancang untuk menarik ya untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana bentuk dari fitur edugame itu, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dengan edugame. Nah, di ini adalah contoh tampilannya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses rumah belajar melalui gadget Bapak Ibu semuanya atau melalui laptop, yang mana di fitur edugame itu ada banyak sekali permainan-permainan yang bisa Bapak Ibu mainkan bersama siswa. Ya, kita di sini rumah belajar mau mengadaptasi atau memfasilitasi siswa ya untuk bermain game sambil belajar. Jadi Bapak Ibu, selama ini paradigma tentang game itu masih negatif, karena game itu banyak kan katanya membuang waktu atau juga merusak pikiran anak-anak. Nah, tapi di rumah belajar game disediakan namanya fiturnya edugame, yang mana mampu mendukung pembelajaran di kelas kita sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Apa itu edugame? Ada banyak sekali jenisnya, ada yang bersifat fantasi dan juga ada aturannya, ada juga sensor stimulus. Jadi di dalam edugame itu anak-anak bukan hanya bisa melihat dan mendengar, tapi juga bisa menentukan pilihan, menentukan apa yang akan dia lakukan. Ada tantangan, ada misteri, dan juga kontrol ada di tangan anak-anak itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, dalam pemanfaatannya, edugame ini bisa digunakan sebagai media ice breaking atau apersepsi. Yang kedua, bisa juga sebagai media utama pembelajaran, bisa sebagai bahan pengayaan. Jadi bisa tiga ini Bapak Ibu ya, bisa salah satu atau tiga-tiganya dimanfaatkan. Nah, praktik baik saya yang akan saya sampaikan itu adalah media pembelajar sebagai media apersepsi.
Selain itu, manfaat atau fungsi lain dari edu game yang pertama itu melatih saraf motorik anak. Dengan adanya edu game, anak-anak bisa menggerakkan tangannya yang yang kinestetik selain audio visual ya, untuk menggerakkan tangannya, jari jemarinya dalam bermain game, sehingga saat mereka bermain game juga mereka juga belajar. Apalagi mata pelajaran yang kami ajarkan itu bahasa Inggris itu termasuk kalau di desa-desa itu materi yang sulit menurut anak-anak desa. Nah, maka kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar menarik minat mereka untuk belajar, untuk mengetahui bahasa Inggris. Yang kedua, tentu saja menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Dengan adanya tantangan-tantangan di dalam game, dengan adanya fitur-fitur seperti misteri, ya, kontrol game, membuat siswa itu menjadi mandiri, kreatif, dan berpikir kritis untuk menemukan solusi. Yang terakhir, tentu saja mengembangkan bakat dan minat anak. Karena kita memfasilitasi kehobian mereka, maka mereka akan menjadi lebih tertarik dalam belajar bahasa Inggris atau pelajaran lain ya Bapak Ibu ya, bukan hanya bahasa Inggris ya. Nanti kita lihat sama-sama Bapak Ibu apa saja game yang ada di dalam fitur rumah belajar itu. Nah, ini Bapak Ibu saya perlihatkan Bapak Ibu contoh dari RPP saya. Sebentar Bapak Ibu, nge-freeze layar saya. Sepertinya berat ya jaringan saya di sini. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, udah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Pak. Sinyal ya. Oke, menunggu sebentar Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya memanfaatkan edu game itu sebagai media persepsi. Memang di dalam rumah belajar itu game-gamenya masih terbatas Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan terbatas? Karena memang kita sebagai user dari rumah belajar bisa Bapak Ibu tanpa harus login. Misalkan kita mau mengajak siswa untuk bermain atau menggunakan fitur rumah belajar tanpa harus login, mereka bisa mengaksesnya. Hanya saja jika kita login sebagai seorang guru, kita bisa juga berkontribusi sebagai kontributor untuk mengirimkan konten-konten pembelajaran, bisa berupa video pembelajaran, bisa berupa tadi edu game, media pembelajaran interaktif. Namun tentu harus melewati proses kurasi. Udah kelihatan Bapak Ibu RPP saya? Belum Pak Dapat. Belum ya? Sudah apa belum? Pak Randi, maaf saya potong sebentar. Iya. 3 menit lagi ya Pak. Oke Bu. Belum kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oh ya. Di sini Bapak Ibu. Ya, di sini pembelajaran yang saya masukkan adalah teks terkait ekspresi, asking and giving opinion. Nah, di sini edu game yang saya manfaatkan adalah edu game yang berjudul Finding the Difference. Jadi di situ nanti di di kegiatan pendahuluan di persepsi, saya melakukan stimulasi dulu dengan memanfaatkan fitur rumah belajar tadi. Nanti anak-anak bermain game itu bersama-sama dengan teman diskusinya, teman kelompoknya, untuk menemukan kata-kata yang tepat ya, sehingga mereka berdiskusi dan menyatakan pendapatnya ya, apa yang tepat. Jadi sebelum masuk pembelajaran inti, saya bertujuan untuk menggali ya, berdiscovery dulu sejauh mana mereka mengetahui kosakata yang ada di dalam game itu. Nah, Bapak Ibu, saya di sini mungkin kalau pemanfaatannya yaitu di media persepsi. Sekarang saya akan menunjukkan fitur edu game-nya ya. Semoga sinyal saya tidak bermasalah Bapak Ibu. Sini sudah sinyalnya lagi tidak mendukung ini. Padahal tadi bagus.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu bisa melihat edu game itu ya Bapak Ibu ya, di sini klik portal rumah belajar. Nah, kemudian nanti di sini ada banyak sekali fiturnya. Nah, Bapak Ibu tanpa harus login bisa mengajak anak-anak untuk melihat fiturnya. Nah, edu game itu ada di bagian lihat selengkapnya. Nah, di sini ada edu game, Bapak Ibu bisa klik. Selain pelajaran bahasa Inggris, ternyata banyak sekali Bapak Ibu fitur edu game. Bapak Ibu bisa belajar tentang menyusun angka, tentang apa namanya, kimia, tentang matematika, ya Bapak Ibu ya. Dan di sini bedanya dengan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran interaktif, sang anak mempunyai kontrol penuh terhadap permainan itu. Jadi dia sambil bermain sambil mengetahui atau mempelajari sesuatu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini seperti ini Bapak Ibu. Misalkan saya klik tadi yang saya jadikan praktik baik, ini finding the difference ya Bapak Ibu ya. Nah, ini permainannya. Nah, ini bisa juga belajar virus, belajar bakteria, animal ya. Banyak sekali Bapak Ibu pembelajarannya, bisa Bapak Ibu coba sendiri nanti. Mungkin kalau tidak terbuka ini Bu Yana boleh dipotong Bapak Ibu Yana ya, karena sinyal ya. Nah, ini contoh dari gamenya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sang anak mempunyai kontrol terhadap permainan. Jadi bisa belajar, bisa membuat namanya ya. Jadi mereka sebelum belajar ke materi yang inti, yang berat, mereka dibuat happy dulu. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini sinyal, misalnya ini ya Randi misalkan seperti ini. Nah, gamenya sebenarnya sederhana. Di sini tujuan saya adalah merefresh tentang ingatan mereka tentang kata ganti ya Bapak Ibu ya. Ini bukan saya yang membuat, namun kontributor dari pembatik lain atau juga tim rumah belajar. Jadi Bapak Ibu, ini tujuannya adalah mengajak sang anak untuk berpikir kritis apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, dan ada levelnya Bapak Ibu. Ya, seperti ini misalkan. Kalau dia menjawab benar, maka dia akan melaju ke level berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Oke. Mungkin Ibu Yana itu saja, dan Bapak Ibu yang lainnya itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu ya. Sebagai penutup, saya ini sinyal ya Bapak Ibu ya, sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sebagai penutup saya ada kata-kata mutiara ya mungkin ya. Oke. Ya, ini kata-kata mutiara dari saya. Mendidik anak untuk pintar itu baik Bapak Ibu, tapi kita melupakan esensi dari mendidik itu sendiri. Karena mendidik anak dengan cara yang menyenangkan itu jauh lebih baik, sehingga pembelajaran yang kita lakukan kepada anak itu lebih mudah dikenang lebih lama oleh sang anak daripada kita mengajarkan hanya materinya saja ya, tanpa ada situasi yang menyenangkan. Baiklah Ibu Yana dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas ini penjabarannya. Wah, ternyata di Papua Rumah Belajar terdapat fitur yang menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Terdapat edu game yang mana itu bisa kita bawa ke dalam proses pembelajaran dan memberikan daya tarik kepada siswa-siswa kita di sekolah supaya lebih bersemangat dalam belajar. Betul sekali Ibu Yana. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau waktunya singkat karena memang waktu ya tidak bisa berbagi banyak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi ketiga.
Materi ketiga akan disampaikan oleh Ibu Dewi Indriani, sahabat Rumah Belajar Provinsi Lampung. Kepada Ibu Dewi Indriani, dipersilakan. Baik. Mohon Bismillahirrahmanirrahim. maaf Ibu Dewi, saya potong sebentar. Untuk Bapak Ibu, jangan lupa ini isi daftar hadir ya. Itu linknya ada di kolom komentar. Kemudian kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Silakan Bu Dewi dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Ya pun. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Edu Arken sebagai Kabid GTK Kabupaten Oku Selatan, kemudian yang saya hormati DRB Lampung tahun 2020 yaitu Bu Intan Widora dan Pak Wahyu sebagai DRB tahun 2021 dari Sumatera Selatan, dan teman-teman SRB baik dari Lampung, dari Bangka Belitung dan juga dari Sumatera Selatan, dan Bapak Ibu peserta yang mengikuti webinar kali ini. Baik, saya izin share screen. Sebelum saya share screen, saya juga ada pantun. Oke, Silakan Ibu. buah durian, buah mangga. Cakep. Kan enak rasanya. Cakep. Bapak Ibu ngaku pengajar. Ayo download belajar. Oke, cakep. Bapak Ibu peserta semua di sini udah download Rumah Belajar ya. Ya, Oke, bisa di download, yes. bisa di laptop ya Bu ya. Ya. Tunggu sebentar ya. Oke, sudah nampak? Sudah Bu. Oke. Baik, jadi saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya. Saya dari SMP Negeri 1 Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Jadi praktik baik yang saya lakukan yaitu saya beri judul yaitu pembelajaran bertilik. Ya, apa sih pembelajaran bertilik itu? Pembelajaran bertilik itu akronim dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan lingkungan. Jadi teknologi informasi dan lingkungan. Kenapa saya mengambil pembelajaran bertilik? Ini berdasarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarif bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, menurut saya kebutuhan siswa di tempat saya yaitu adalah pembelajaran bertilik ini, ya, berbasis TIK dan juga lingkungan. Ini adalah foto praktik baik saya. Jadi lingkungan itu saya karena di tempat tinggal saya itu rata-rata di sini adalah karena kota Sekincau itu adalah kota sayuran. Jadi saya memanfaatkan pembelajaran ya berupa buah dan juga sayuran di sini ya. Di sini karena saya di sini sebagai guru IPA, saya mengambil materi yaitu materinya kelistrikan ya. Materinya kelistrikan. Di sini siswa membuat bagaimana mengetahui arus listrik ada buah sehingga buah tersebut dapat menghidupkan sebuah lampu. Ya, di sini. Nah, kemudian saya juga ini praktik pembelajaran saya ini terintegrasi dengan rumah belajar. Di sini kenapa saya mengambil ini pembelajaran berbasis TIK ini karena kita bisa mengingat ya, mengutip dari kata-katanya Pak Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Dia berbicara bahwasannya didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan zamannya. Nah, itulah kutipan dari Pak Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran ini dilakukan di kelas 9 mata pelajaran IPA materi kelistrikan. Nah, sebagai bahan literasi siswa terintegrasi yaitu dengan rumah belajar. Di sini saya menggunakan fiturnya yaitu sumber belajar dan laboratorium maya.
kalau misalkan Bapak Ibu guru IPA ya, kan sering ya sarana tidak terkadang ada di sekolahnya kita belajar ini ternyata fasilitasnya belum lengkap gitu ya. Jangan berkecil hati Bapak Ibu ya, karena ada fitur di rumah belajar yaitu adalah laboratorium maya. Kita di sini banyak sekali ya percobaan yang bisa dilakukan ya secara maya, sehingga tidak mengurangi motivasi belajar siswa untuk berpraktikum gitu ya. Kemudian sumber belajarnya juga di sini saya menggunakan video mengenai kelistrikan ya. Ini adalah pembelajaran bertilik yang saya lakukan. Nah, selain itu, selain terintegrasi dengan rumah belajar, jadi praktik baik saya juga terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya, ada apa aja sih fiturnya di platform Merdeka Mengajar. Kalau diibaratkan kita mau mengajar, kita mau memasak ya, kita butuh namanya resep ya. Resepnya itu kita dapat dari mana? Ya kita dapat dari platform Merdeka Mengajar ya. Jadi resep mengajar itu kita bisa cari di mana? Yaitu adalah di platform Merdeka Mengajar, PMM singkatannya. Jadi inilah inspirasi saya untuk melakukan praktik pembelajaran di sini. Praktik baiknya yaitu memilih referensi sesuai dengan peserta didik sekolah saya ya. Kemudian setelah kita melakukan praktik baik, jangan lupa kita berbagi ya. Di mana? Di fiturnya yaitu adalah bukti karya. Kita bisa unggah karya kita berupa RPP, berupa LKPD, dan juga video pembelajaran di sana ya. Itu adalah praktik baik yang saya lakukan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ini adalah pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indewi. Laboratorium Maya itu fitur yang sangat bagus Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk melakukan praktikum di sekolahnya masing-masing. Oke, mengingat waktu yang sudah semakin sore, kita lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Ibu Ade Putri, sahabat rumah belajar Provinsi Lampung. Kepada Ibu Ade Putri dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edwin Ken, selaku Kepala Bidang GTK Kabupaten Oku Selatan, yang saya hormatin Ibu DRB Provinsi Lampung, Bapak ya Bu, saya ingat ya. Ibu Intan Widora, dan Bapak DRB Sumatera Selatan tahun 2021, dan yang saya hormati teman-teman SRB Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung, dan saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir pada sore hari ini. Juga di sini saya akan memberikan contoh praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu berupa izin share dulu pembelajaran daur hidup hewan dengan memanfaatkan augmented reality pada siswa SD kelas 5. Belum kelihatan ya Bapak Ibu ya? Belum Bu, belum terlihat. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bu, Belum terlihat. sama kayak tadi. Dan sembari Bapak Ibu ya. Oke, sembari menunggu, di sini saya melakukan praktik baik menggunakan yang namanya augmented reality. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu, augmented reality ini adalah sebuah fitur pada portal rumah belajar di mana kita mendatangkan objek yang berbentuk 3 dimensi. Jadi benda-benda yang
mungkin tidak bisa kita datangkan, di sini bisa kita datangkan Bapak Ibu. Jadi augmented reality ini merupakan salah satu fitur teknologi di masa depan. Selain augmented reality ada juga virtual reality. Hanya saja kalau VR itu kan untuk saat ini masih menggunakan alat kan yang lumayan mahal juga. Nah, Ya, kalau betul. augmented reality ini kita hanya menggunakan HP Bapak Ibu. Dan yang paling saya suka pada fitur augmented reality ini adalah bisa kita gunakan secara offline. Jadi contoh untuk sekolah-sekolah yang tidak ada sinyal seperti sekolah saya ini sangat berguna sekali Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendownload ini aplikasinya. Belum kelihatan ya Bapak Ibu ya? Belum Ibu. Belum Bu. Belum Bu, atau di share aja slide-nya, nanti kita bantu mungkin yang sinyalnya bagus. Oh, sebentar ya. Boleh kirim di grup aja Bu. Oh iya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oh, mohon maaf ya. Karena di sini. Sambil berjalan mungkin ya. Lihat ini sedang saya kirimkan. Ya, Dede. Nah, jadi mungkin sama kayak Pak Randi tadi ya, giliran mau persentase sinyal Iya. ya. Semangat Bu Ade. Giliran tadi ke Dede. Mari ya Bapak Ibu. Semangat Ibu Dewi. Sorry, Bu Ade ya. Nah, tadi saya memang nge-request ya. Kirim aja Bu slide-nya Bu. Mungkin bisa kami bantu. Nah, ini mau ngirim lah. WA-nya juga nggak bergerak. Oke. Hanya mungkin. Mungkin dilanjut dulu Bu Yana sama Bu Yana, mungkin nanti terakhir Bu Ade. Mau ngirim juga WA-nya. Iya. Enggak. Nah, boleh mungkin ini. Mau kirim. WA-nya juga nggak bisa bergerak, Pak. Nge-freeze ya layarnya ya. Nolak ya Bu Yana ya. Belum kelihatan ya Bapak Ibu juga ya? Belum. Apa? Mungkin Bu Yana Ya udah, nggak apa-apa Bapak Ibu, saya bicarakan saja ya, mungkin. Lagi loading Mas, sudah mulai terlihat dia. Udah ini udah kelihatan kok. Iya, Lagi loading dia. ada loading. tapi belum muncul ini kayaknya. Mau muncul tapi Sudah, Grup A. ini sudah kelihatan Bu Yana? belum. Belum, masih simbol A. Iya, masih simbol A. Pak Ade bisa coba dikirimkan ke WA. Iya, katanya WA-nya Biar nggak kami bergerak. bantu share. Iya, WA-nya Nge-freeze juga. Iya, sinyalnya bermasalah. bergerak nih. Ya Bu Yana. Mungkin bisa diambil alih Bu Yana dulu. Iya, sambil menunggu betul. sinyal. Ya, baik. Bapak Ibu sembari bagaimana Bu Ade? Baik, sambil menunggu Ibu Ade, Bapak Ibu, lanjut ke materi selanjutnya.
materi saya. Nanti di akhir akan Boleh, 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 boleh. Boleh. Baik, Ade. Bukan saja dulu ya. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Ade, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi dari saya. Sebelumnya, saya belum perkenalan ya Bapak Ibu. Saya Agus Ristiana, panggil saya Yana. Saya seorang guru PPKN di Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di SMP Negeri 20 Krui. Saya coba share screen ya Bapak Ibu sebentar. Bagaimana Bapak Ibu, apakah screen saya sudah terlihat? Belum Ibu. Sudah. Ya. Baik. Sebentar Bapak Ibu. Ya udah kelihatan Bu. Ya. Saya besarkan terlebih dahulu. Kenapa? Oke. Di sini saya akan mengangkat tentang pembelajaran menyenangkan bersama portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, ini sebelumnya sudah kenalkan dengan Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar? Bapak Ibu bisa bantu saya dengan menjawabnya di kolom komentar. Oke. Sebelumnya teman-teman tadi kan menjelaskan tentang apa saja sih fitur yang ada di portal Rumah Belajar dan yang ada di Merdeka Mengajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar adalah sebuah portal online Bapak Ibu yang dihadirkan oleh Kemendikbudristek sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan bukan hanya oleh peserta didik dan tenaga kependidikan, tapi juga oleh masyarakat umum. Bapak Ibu dapat mengakses Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar dengan mengetik laman atau memasuki laman belajar.kemendikbud.go.id. Itu untuk Rumah Belajar. Dan untuk platform Merdeka Mengajar yang kami singkat dengan PMM, itu Ibu Bapak dapat mengaksesnya di guru.kemendikbud.go.id. Tapi selain itu, Bapak Ibu juga dapat mengunduh aplikasinya di Play Store dan App Store. Oke, di sini kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Sebentar, saya coba share saya. Saya men-share portal Rumah Belajar. Apakah sudah terlihat? Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya. Nah, ini adalah portal belajar dan kemendikbud.go.id yang tadi fitur-fiturnya sudah dijelaskan oleh teman-teman kita SRB yang lain. Nah, selain fitur EduGame, kemudian fitur laboratorium maya, juga terdapat sumber belajar Bapak Ibu. Sumber belajar yang dimana di dalamnya berisi berbagai macam konten yang dapat Bapak Ibu unduh, dapat Bapak Ibu ambil untuk membantu proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Selain untuk membantu proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah, juga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu dalam melakukan proses pembelajaran. Oke, sebagai contoh di sini saya adalah guru PPKN, maka saya akan mencari sebuah konten yang akan membantu saya dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan mencari sebuah konten
tentang Pancasila. Nah, ini ada gambar kaca pembesar Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu klik, kemudian tulis di sini Pancasila. Kita klik enter, nanti akan muncul Bapak Ibu berbagai macam konten. Ada dua jenis konten dan juga web. Nah, di sini, oke, nah ini dalam bentuk webnya. Fitur-fitur ini, sumber-sumber belajar ini bisa Bapak Ibu akses, bisa Bapak Ibu download. Sebagai contoh, nih, kita klik. Oke, nah ini bisa Bapak Ibu akses untuk membantu Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran di sekolah. Oke, selain itu juga terdapat fitur yang lain. Banyak Bapak Ibu nih, tingkat pendidikannya dari SLB pun ada, paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, sampai paling bawah TK, PAUD, SD, dan SMA, SMK. Oke, nah selanjutnya itu di portal Rumah Belajar. Selain portal Rumah Belajar, juga terdapat PMM Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar. Nah, platform ini disediakan oleh pemerintah kita untuk kita belajar. Jadi di platform ini ada 3, mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, dalam hal mengajar, di sini ada 2, ada asesmen murid dan juga ada perangkat ajar. Jadi di sini ada perangkat ajar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang biasanya nih mencari kalau kurikulum Merdeka, sekarang nggak RTP lagi ya Bapak Ibu, namanya sudah berubah menjadi modul dan bahan ajar. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan modul dan bahan ajar di platform Merdeka Mengajar. Sebagai contoh, kelas D, kelas 7 dan 9. Oke, cari perangkat. Tuh, norma dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk dan prinsip kedaulatan RI. Jadi, praktik baiknya ini pelajaran PPKN saya di sekolah, yaitu saya memanfaatkan portal sumber ini Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar untuk memberikan kepada saya bahan-bahan yang dapat membantu saya dalam proses pembelajaran. Sumber belajar ini portal Rumah Belajar tadi dengan fitur sumber belajarnya, saya bisa mencari berbagai macam sumber belajar yang bisa saya yang bisa saya pakai dalam proses pembelajaran saya. Kemudian di platform Merdeka Mengajar, saya bisa mendapatkan modul dan bahan ajar. Selain modul dan bahan ajar, saya juga bisa mendapatkan yang lain Bapak Ibu. Banyak yang saya bisa dapatkan dalam platform ini. Saya dapat melakukan pelatihan. Sebelumnya saya masih sedikit bingung, apa sih itu Merdeka Belajar? Nah, kenapa kita harus ganti kurikulum dan lain-lainnya? Nah, ini kita bisa mengikuti pelatihan di sini, Bapak Ibu. Pelatihan di sini, nah, menciptakan kelas Merdeka Belajar, merencanakan pembelajaran yang bermakna, meningkatkan kualitas mengajar yang berpusat pada peserta didik. Di sini kita bisa belajar, Bapak Ibu. Bisa menambah kompetensi yang kita miliki sehingga kita dapat memberikan pembelajaran yang optimal kepada peserta didik kita di kelas. Oke, selain pelatihan juga ada fitur yang lain, yaitu bukti karya. Nah, di bukti karya ini kita bisa melihat karya-karya teman kita di belahan ini Indonesia, di daerah-daerah Indonesia lainnya, dan kita juga dapat mengupload karya kita untuk dapat menginspirasi teman-teman kita yang lain. Sepedanya kok di pinggir jalan loh. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya komunitas, tempat kita berbagi ilmu. Dan yang terakhir ada video inspirasi Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam proses pembelajaran kan kita merasa bingung, besok materi ini mau pakai model pembelajaran apa ya, mau pakai video pembelajaran apa ya, supaya murid kita
merasa senang di kelas kita. Nah, itu kita bisa melihat ini Bapak Ibu. Terdapat banyak video inspirasi yang dapat membantu kita mencari inspirasi dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, baik. Mengingat waktu yang semakin sore, sekian penjelasan dari saya Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat dituliskan dalam kolom komentar. Nanti akan kita jawab setelah sesi materi selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Mbak Ade, bagaimana Mbak Ade? Tidak terdengar suaranya Bu Ade. Iya. Saya coba hubungin sebentar ya Bapak Ibu. Halo, Ya, kedengaran Bu? Bu. Boleh Pak Randi minta tolong untuk presentasinya. Maaf Bu Ade, ini saya juga nge-freeze ini. Coba kalau mau lihat ini Bu Ade, gimana ini teman-teman? Dari tadi saya coba mendownloadnya tapi nggak bisa. Bisa Pak Sarip, bantu Pak Sarip, mohon bantuannya Pak Sarip. Layar saya freeze lagi. Coba sebentar Pak, saya coba ya. Ya, Video. WA-nya pas ketika saya reload itu nggak muncul gitu loh, masih persentase 50% gitu. Ntar, kenapa ya? Apakah yang diputar videonya? Bukan, maksudnya mau download dari laptopnya Bu, kan buka WA-nya dari laptop. Ini materi videonya sudah saya download, apakah mau saya tampilkan? Oh iya, mohon bantuannya Bu. Tolong. Masih menautkan ini Bu, masih nggak bisa. Yana masih off mikrofonnya Bu Yana. Mbak Ade, materinya ada dalam grup. Ada. Yang mana Mbak? Biar bisa saya bantu sharekan. Sudah Ibu Intan, terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kebetulan lagi sedikit hang laptopnya ini dari HP. Nah, kembali ke materi saya saja langsung ya. Saya di sini akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran gaya hidup hewan menggunakan augmented reality di kelas 5 SD. Nah, di sini Bapak Ibu, salah satu fitur dari rumah belajar itu adalah augmented reality, di mana augmented reality ini merupakan fitur di mana kita bisa mendatangkan objek dalam bentuk 3 dimensi. Jadi objek yang tidak bisa kita datangkan bisa kita hadirkan melalui augmented reality ini. Jadi ada begitu banyak materi ya Bapak Ibu, misalkan seperti kita akan sedang mempelajari virus. Jadi adalah suatu hal yang mustahil kan kita bisa mendatangkan virus tersebut, dan kita bisa menggunakan augmented reality ini. Sama seperti EduGame tadi, pada augmented reality ini Bapak Ibu kontrol berada pada peserta didik. Jadi saya tidak bisa menampilkan contohnya karena memang ada di laptop kebetulan. Kembali ke slide yang sebelumnya tadi. Di sini Bapak Ibu, materi pembelajaran saya adalah daur hidup hewan. Lalu target pembelajaran adalah peserta didik kelas 5 SD. Ya, lanjut Bu. Dan tujuan pembelajaran saya di sini yang pertama, melalui augmented reality peserta didik diharapkan dapat memahami metamorfosis sempurna beserta contohnya. Yang kedua, memahami metamorfosis tidak sempurna beserta contohnya. Yang ketiga, memahami metamorfosis tidak sempurna beserta contohnya. Lanjut Bu. Nah, lalu di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery inquiry, di mana sintaks-sintaksnya di situ adalah kita bisa peserta didik itu bisa menemukan sendiri materi kita. Nah,
Jadi Bapak Ibu, untuk model-model pembelajaran ini saya ambil sumbernya itu dari PMM, Platform Merdeka Mengajar. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Yana, bahwasanya pada PMM ini begitu banyak video inspirasi Bapak Ibu yang bisa kita ambil sebagai inspirasi kita dalam mengajar. Jadi sekarang ini kita menerapkan sistem ATM namanya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini nggak usah malu untuk mencontek praktik baik orang. Nah, jadi ATM itu singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Jadi silahkan Bapak Ibu lihat pada platform Merdeka Mengajar melalui video inspirasi mana model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Lalu yang tadi Bu, mohon maaf, itu model pembelajaran tadi saya ambil. Nah, media pembelajaran ini yang tadi saya katakan menggunakan augmented reality dari hidup hewan. Ini saya ambil dari portal Rumah Belajar Bapak Ibu. Bu. Nah, yang ini adalah sumber belajar saya. Yang pertama, sumber belajar saya adalah Rumah Belajar. Yang kedua adalah melalui platform Merdeka Mengajar, yaitu perangkat ajar yang berupa video inspirasi. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada banyak pertanyaan ya bagaimana penggunaannya. Tadi saya katakan penggunaan augmented reality ini bisa digunakan secara offline Bapak Ibu. Jadi kita tinggal download aplikasinya di HP, lalu ada marker nanti di situ bisa kita download juga, kita print, lalu kita scan dia ya Bapak Ibu. Kita scan markernya, nanti akan muncul pada layar HP kita berupa hewan. Misalkan ini kami daur hidup hewan gitu, misalkan kupu-kupu. Nah, di HP kita itu akan nampil nanti kupu-kupu dalam bentuk 3 dimensi, terbang-terbang dia kupu-kupunya. Lalu kupu-kupunya ini bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan pada layar kita, sehingga semakin menarik minat peserta didik dalam belajar. Karena kita melakukan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka suka itu yang auditori, visual, dan juga kinestetik. Jadi mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Kebetulan karena ada banyak yang tidak bisa saya tampilkan, jadi mungkin itu saja. Jadi jika ada banyak pertanyaan nanti boleh silakan ditanyakan atau langsung ke portal Rumah Belajar saja Bapak Ibu. Silahkan dilihat augmented reality. Bapak Ibu pilih materinya banyak sekali. Untuk model-model pembelajaran silakan tinggal ke platform Merdeka Mengajar. Ada video inspirasinya, ada perangkat ajar yang lengkap yang kita gunakan saja. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator Bu Yana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade atas penjabarannya. Bapak Ibu, begitu banyak fitur Rumah Belajar yang dapat kita akses untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Terdapat 4 fitur utama, yaitu rumah ini kelas maya, laboratorium maya, kemudian sumber belajar, dan yang terdapat juga fitur maaf Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini dalam kolom komentar sudah terdapat pertanyaan, saya bacakan ya. Sudah terdapat juga yang dijawab oleh Pak Sarif dan Pak Randi. Saya coba bacakan pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan dari Pak Erik Chandra. Izin bertanya Pak Randi, apakah fasilitas EduGame peran pada sama halnya dalam penggunaan puisi atau Kahoot? Pak Randi bisa langsung dijawab. Baik Ibu, terima kasih. Tadi sudah dijawab sebenarnya ya, tapi gak apa-apa biar jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya dan Pak Erik yang tadi bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab Bapak Ibu. Jadi di EduGame itu Bapak Ibu ada perbedaan yang mendasar dengan Quizizz atau Kahoot. Kalau Quizizz atau Kahoot itu memang modelnya itu adalah quiz ya Bapak Ibu ya, ada pilihan ganda, esai dan sebagainya, dan juga nanti ada kolom penilaian yang bisa kita manfaatkan sebagai data ya pembelajaran, data asesmen ya Bapak Ibu ya.
walaupun itu sebagai sekedar latihan atau kuis biasa. Namun di edu game itu lebih kompleks lagi, dia tidak ada yang namanya masuk seperti asesmen, nanti ada data nama anak-anak yang mengerjakan dapat berapa, nggak ada. Namun di edu game itu anak-anak mempunyai kontrol permainan, bukan hanya seperti kuis tadi Bapak Ibu, bisa juga dia seperti karakter, nanti bisa seperti game pada umumnya Bapak Ibu, karakter game ya, bukan hanya kuis memilih jawaban A, B, C, D, tapi juga ada yang bersifat petualangan, ada yang bersifat misteri, dan juga mereka mempunyai kontrol. Bisa mungkin kalau dia berupa karakter bisa maju mundur depan belakang ya, bisa juga melakukan sesuatu di dalam game itu. Jadi bukan hanya menjawab pertanyaan. Kebetulan tadi game yang saya pilih karena bahasa Inggris itu gamenya masih terbatas seperti kuis pada umumnya ya Pak Erik ya. Kalau Pak Erik nanti bisa membuka edu gamenya di HP atau laptop ya, itu bisa dilihat permainan yang di sana itu bukan hanya sebatas menjawab pertanyaan pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Yana. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Duta Rumah Belajar. Ada tambahan Pak Randi. Pertanyaan dari Ibu Maida Wardina, apakah edu game bisa digunakan untuk pembelajaran anak TK? Bisa sekali Bapak Ibu Maida. Bisa, karena di situ ada kalau tidak salah permainan game tentang menghitung angka, tentang nama-nama hewan, nama-nama pekerjaan. Ya, memang sejauh ini edu game ini hanya untuk anak-anak, tapi bagi kami yang bahasa Inggris, walaupun sudah tingkat SMA, bisa digunakan sebagai refresh lagi ya, ingatan mereka tentang kosakata yang mana nanti dibutuhkan untuk pembelajaran inti ya, di dalam pembelajaran yang sebenarnya ya. Oke, Ibu Yana, mungkin itu tambahan dari saya. Bisa diakses Bapak Ibu ya. Kebetulan sinyal saya lagi jelek, jadi tidak bisa memperlihatkan edu gamenya. Bisa langsung diakses Bapak Ibu di portal Rumah Belajar, belajar.kemendikbud.go.id. Terima kasih Pak Randi sama-sama atas penjelasannya. Kemudian ada juga pertanyaan di kolom chat komentar, tetapi sudah dijawab ya. Pertanyaan dari Ibu Dwi Elisa Handayani sudah dijawab oleh Pak Syarif Firdaus di kolom komentar. Teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya? Bisa menuliskannya di kolom komentar atau bisa mengklik raise hand-nya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Oke, Bapak Erik Chandra ya. Silakan Pak Erik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya mengenai augmented game tadi, augmented reality tadi. Iya. Apakah katanya tadi bisa disediakan dalam bentuk offline? Berarti mendownload dulu ya Pak. Dan apakah ukuran yang di-download itu besar, memakan space yang besar? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik Chandra atas pertanyaannya. Ibu Ade. Iya, langsung saja saya jawab ya. Ibu Ade. Tidak terlalu besar Pak Erik, itu aplikasinya sekitaran untuk satu aplikasi antara 100 hingga 130 MB. Kalau untuk aplikasinya Pak Erik itu, jadi nanti kita tinggal menginstal juga. Kalau saya itu dikumpulkan dulu HP anak-anak, jadi langsung saya transfer dari laptop saja ke HP mereka,
Jadi lebih cepat dia kita installnya daripada nyuruh anak-anak untuk menginstalnya kan. Saya install terlebih dahulu di laptop, lalu saya instalkan HP anak-anak hanya dalam jangka waktu paling 5 hingga 10 menit juga ada sekitar, pokoknya satu HP itu sekitaran 1 menit aja kok kita menginstalnya. Jadi dalam waktu 10 menit juga kelar kita menginstal di HP anak-anak. Aplikasinya augmented reality di portal Rumah Belajar Ibu. Ya, itu bisa langsung. Ya, jadi misalkan saya tadi kan menggunakan untuk daur hidup hewan, nama aplikasinya itu daur hidup hewan, nanti di augmented reality-nya Ibu ada nanti mengenai virus, aplikasinya virus gitu. Jadi satu materi, satu aplikasi gitu Ibu. Ya. Iya, makasih Bu Ade. Ya, materinya semua ada di portal Rumah Belajar. Langsung aja ke fitur augmented reality-nya. Dan markernya harus di print ya Bapak. Marker itu ada marker namanya, itu nanti yang ada barcode-nya yang akan kita scan dari HP kita, sehingga nanti muncul tuh metamorfosisnya gitu. Saya men-scan kupu-kupu dari yang sudah saya, di situ nanti lengkap di aplikasi di fitur augmented reality. Kita print juga marker namanya Pak, penanda gambar kupu-kupu. Saya scan pakai HP, akan keluar gambar kupu-kupu di HP beserta daur hidup hewannya. Baik, terima kasih Bu Ade Putri atas penjelasannya. Bagaimana Pak Eri? Alhamdulillah jelas Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Erik. Iya Bu Ade, terima kasih. Ya Bapak Ibu, mengingat waktu sudah sore, jadi Bapak Ibu dapat langsung mengakses laman portal Rumah Belajar di laman belajar.kemendikbud.go.id. Di situ banyak sekali berbagai macam fitur yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk proses pembelajaran. Bapak Ibu juga dapat mengakses platform Merdeka Mengajar, di mana di situ banyak juga berbagai macam video maupun apapun yang kita butuhkan dalam proses pembelajaran. Oke, sebelum saya tutup, saya ada pantun Bapak Ibu. Kita tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Ambon. Cakep. Cakep. Kota Jambi. Cakep. Terima kasih kami ucapkan. Semoga webinar kami menginspirasi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, dukungannya kepada kami. Saya sebagai moderator, jika terdapat kesalahan yang saya ucapkan baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf, dan kepada Allah Sama-sama saya Ibu, mohon saya ampun. juga. Sekian, kita tutup bersama-sama webinar hari ini dengan sama-sama membaca lapan. Baik Bapak Ibu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Geng Marandi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Izin live semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.